Aduh, aku harus gimana ya? Ada nggak ya orang yang kira-kira bisa mendengarkan dan menanggapi kebingunganku? Mana mungkin? Rasanya ingin menyerah aja. Hmm. Hei, tentu saja orang-orang seperti itu ada. Perkenalkan, kami adalah pendamping sebaya. Wah, memang pendamping sebaya itu apa? Pendamping sebaya adalah mahasiswa yang membantu mahasiswa lain memikirkan dan merefleksikan kekhawatiran yang mereka alami dengan supervisi atau pengawasan dari tim psikolog BK-ITB. Jadi, pendamping sebaya ini sudah dilatih loh oleh para psikolog untuk bisa menjadi teman cerita yang baik ketika ada sesama mahasiswa yang membutuhkan teman cerita. Begitu. Kalau begitu, gimana ya caranya untuk bisa konseling atau cerita dengan pendamping sebaya? Nah, pertama, jika kamu kenal dengan teman atau kakak tingkat yang merupakan pendamping sebaya, kamu bisa langsung meminta untuk melakukan sesi konsultasi dengannya. Namun, jika ternyata tidak ada yang kamu kenal, tenang saja, karena kamu bisa bercerita melalui link tiny.cc/cerita2ps. Nih, tampilannya seperti ini. Kamu bisa memilih untuk mendapat tanggapan cerita secara online ataupun offline. Tentu saja, pendamping sebaya ada di kampus ITB Ganesha, ITB Jatinangor, dan ITB Cirebon. Jika kamu memilih untuk ditanggapi secara offline, maka pendamping sebaya tersebut akan berasal dari lokasi kampus yang sama dengan dirimu. Jika kamu ingin ditanggapi secara online, maka pendamping sebaya bisa memberikan balasan cerita kamu melalui chat, Zoom meeting, atau bahkan melalui email. Pendamping sebaya akan mengusahakan untuk bisa memberikan respon dari cerita kamu sesegera mungkin. Aku takut rahasiaku terbongkar. Tentu saja aman dong. Pendamping sebaya sudah memiliki standar operasional prosedur dan pengawasan yang ketat untuk menjaga rahasia dari teman cerita. Cerita kamu tidak akan diekspos, dan ini sudah merupakan kode etik dari seorang pendamping sebaya. Segala tindak penyebarluasan informasi yang tidak seharusnya oleh pendamping sebaya akan mendapatkan tindakan tegas dari pihak kampus. Kalau begitu, gimana ya caranya untuk bisa konseling atau cerita dengan pendamping sebaya? Sebenarnya, banyak sekali loh hal yang bisa diceritakan kepada pendamping sebaya. Karena sesama mahasiswa, maka banyak kemiripan masalah yang dialami antara pendamping sebaya dan pemberi cerita. Di sini, pendamping sebaya akan membantu kamu sesuai dengan pengalamannya. Namun, tenang saja, pendamping sebaya tidak akan memaksa kamu untuk bercerita. Pendamping sebaya pun akan menyampaikan ketidakmampuannya jika ternyata ceritamu terlalu berat atau tidak cocok untuk ditangani olehnya. Bagaimana jika ternyata masalah saya terlalu berat bagi pendamping sebaya? Nah, jika ternyata ceritamu ini terlalu berat bagi pendamping sebaya, maka kami akan merujuk kamu kepada psikolog ITB dan membimbing kamu agar bisa sesegera mungkin melakukan sesi konsultasi dengan psikolog. Luar biasa sekali ya pendamping sebaya ini. Tapi ingat ya, pendamping sebaya juga seorang mahasiswa, sama seperti kamu. Jadi tentu saja ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika hendak konseling dengan pendamping sebaya. Lalu, apa saja yang perlu aku pahami ketika konseling dengan pendamping sebaya? Pertama, tolong pahami bahwa pendamping sebaya juga mahasiswa yang memiliki kesibukan, sehingga bisa jadi kami lambat untuk membalas pesan kamu. Kedua, tolong pahami bahwa pendamping sebaya bukanlah seorang psikolog profesional. Jadi, pendamping sebaya memang hanya sebatas sebagai teman cerita yang akan mendengarkan, bukan pemberi solusi atas masalah yang kamu rasakan. Ketiga, tolong untuk tetap menjaga kondisi hati agar sesi konseling tidak berubah menjadi sesi menjalin perasaan. Ingat ya, bahwa kami ini pendamping sebaya yang memang ditugaskan, bukan seorang pendamping hidup atau seorang pasangan. Wah, begitu. Berarti yang menerima cerita kita pasti lawan jenis kita ya?
Tentu saja tidak. Jika kamu laki-laki, maka cita kamu akan diprioritaskan untuk dijawab oleh laki-laki. Jika kamu perempuan, maka cita kamu pun akan diprioritaskan agar dijawab oleh perempuan. Hal ini sudah menjadi aturan bagi pendamping sebaya, kecuali jika ada hal khusus darurat yang mengharuskan pendamping sebaya dari lawan jenis menjadi teman cerita. Lalu bagaimana jika ada pendamping sebaya yang ternyata justru malah membuat saya semakin terpuruk? Kamu bisa segera untuk mengkontak tim pendamping sebaya melalui akun Twitter dan Instagram dengan username @pirbkitb, TikTok @pendamping sebaya ITB, atau kamu bisa juga langsung menceritakan hal tersebut kepada ketua pendamping sebaya, wali kontrol pendamping sebaya, atau para pendamping sebaya yang lainnya. Pendamping sebaya yang kiranya melakukan kesalahan akan mendapat tindakan tegas sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Aku senang sekali. Aku rasa aku telah mengetahui semua hal tentang pendamping sebaya. Terima kasih. Semuanya. Tentu saja masih ada hal penting yang belum kamu ketahui tentang pendamping sebaya. Hah? Apa itu? Apa yang belum aku ketahui tentang pendamping sebaya? Yang belum kamu ketahui tentang pendamping sebaya adalah slogan kami. Slogan? Memangnya apa slogan dari pendamping sebaya? Slogan kami adalah kami ada, kami peduli, mendengarkan sepenuh hati. Pendamping sebaya ITB. Yeay!